فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فإن اللغة العربية هي مادة فهم دين الله الحق المبني على القرآن المنزل على رسول الله الصادق الأمين بلسان عربي مبين. Kemarin sudah dijelaskan mukadimahnya Syekh Yahya tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Jadi sebenarnya alasan belajar bahasa Arab itu bukan kok untuk apa-apa, tapi itu untuk tujuan sendiri, untuk keselamatan diri sendiri, supaya faham agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan bisa sempurna pemahaman seseorang terhadap agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Jadi hukumnya itu bukan kok wajib ain, bukan, karena sekedar penyempurna, bukan kok tidak bisa faham agama kecuali dengannya. Nah, kalau kecuali dengan belajar bahasa Arab faham agama itu baru wajib, tapi nggak wajib semua orang, hanya menjadi sempurna saja. Kan kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu, maka perkara itu menjadi wajib. Sedangkan ilmu bahasa Arab ini enggak sampai seperti itu. Sampean enggak belajar bahasa Arab pun ya tetap bisa tanya. Yang wajib itu tanya. Adapun belajar bahasa Arab itu hukumnya enggak fardu ain. Yang wajib itu adalah bertanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bahasa Arab penting untuk difahami adalah karena supaya seseorang itu faham agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal lughatal arabiyyata, sesungguhnya bahasa Arab adalah bahan utama untuk memahami agama Allah yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran yang sudah diturunkan atas Rasulullah, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Beliau adalah seorang yang jujur lagi terpercaya. Bilisanin, dengan sebuah bahasa Arabi, dengan bahasa yang Arab. Jadi i'rabnya adalah na'at, bukan mudhaf ilaih. Kalau ini di i'rab mudhaf ilaih itu bilisani arabiyyin, dengan lisan seorang Arab. Nah itu enggak, karena Al-Quran ini enggak menggunakan lisannya satu orang, enggak, tapi menggunakan lisan bahasa Arab. Jadi harus bisa membedakan antara kedua i'rab tadi. Kalau di i'rab bilisani arabiyyin berarti dengan lisannya satu orang Arab. Tapi kalau bilisanin arabi adalah na'at ke lisan, maknanya adalah bahasa yang bahasa Arab, karena bahasa ada banyak, ada bahasa Arab dan ada selain Arab. Mubinin disifati dengan mubin karena bahasa Arab itu memang bahasa yang paling mudah untuk menjelaskan. Bahasa Arab itu disifati dengan mubin, gampang untuk menjelaskan. Karena bahasa Arab itu ringkas, padat, dan gampang. Makanya dia sebut mubin. Bahasa Arab enggak bertele-tele. Antum kalau pernah melihat percakapannya orang Inggris, membedakan antara sastranya bahasa Inggris dengan bahasa Arab, akan tahu kalau bahasa Arab itu simpel. Kalau bahasa Inggris itu kadang dialognya itu panjang. Qala ta'ala, Allah berfirman, Hamim wal kitabil mubin, demi Alkitab. Wawu di sini wawu qasam. Demi Alkitab Al-Mubin, yang menjelaskan.
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab supaya kalian bisa memahaminya. Lah, ini lihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan alasan la'alla itu adalah alasan supaya kalian memahami. Maka menunjukkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah difahami. Menunjukkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa difahami. Supaya kalian bisa menggunakan akal kalian, supaya kalian benar-benar menjadi orang yang berakal, bukan hanya punya akal tapi nggak bisa memahami. Ini sudah pernah dulu kita jelaskan dalam tafsir surat Yusuf, karena sama antara awalan surat Yusuf dengan Zukhruf ini mirip. Wa qala ta'ala Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Allah juga mengatakan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan. Quran di sini i'rabnya adalah hal. Nasabnya karena hal dia. Dalam keadaan Quran dalam keadaan yang menggunakan bahasa Arab. Ghairu di iwajin, Arabiyan i'rabnya sebagai na'at. Ghairu di iwajin, na'at kedua, yang tidak memiliki sedikit pun kesalahan. Ghairu di iwaj, juga punya kebengkokan. La'allahum yattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Maka dalam ayat ini juga terdapat dalil mempelajari bahasa Arab akan lebih memahami Al-Qur'an. Dan apabila memahami Al-Quran maka akan menambah ketakwaan. Wa qala ta'ala madihan li hadzal lisanil arabi. Dan Allah berfirman untuk memuji, dalam keadaan memuji terhadap bahasa Arab. Wa muzakkiyan, dan memberikan rekomendasi lahu kepada bahasa Arab tadi ala ghairihi minal alsinah, dari pada bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutamakan daripada bahasa-bahasa yang lain. Dalam firman Allah, "Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka berkata Muhammad itu diajari oleh manusia biasa. Yu'allimuhu, hu kembali kepada Muhammad. Innama yu'allimuhu, hu kembali kepada Nabi Muhammad. Bashar ini fa'ilnya yu'allim. Jadi orang musyrik mereka itu menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu dapat Al-Qur'an ini diajari oleh manusia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke tempatnya seorang ajam. Namanya, ada yang mengatakan namanya Bal'am, ada yang mengatakan nama yang lain. Dulu dia adalah seorang Nasrani, penjual pedagang di Mekah. Nah, Rasulullah sering ke situ untuk dagang. Sering masuk ke rumah itu kemudian nanti keluar. Nah, orang-orang musyrik mengatakan apa? Wah, Muhammad diajari orang itu. Paham? Paham di sini? Ada seorang ajam, seorang bukan Arab, nggak bisa ngomong Arab dia, cuma bisa ngomong sedikit-sedikit. Itu punya dagangan di Mekah atau di Madinah atau di Mekah. Di Mekah. Kemudian Rasulullah datang ke situ. Kemudian keluar dari situ. Nah, orang-orang musyrikun mengatakan apa? Itu Muhammad itu diajari sama orang ajam tadi. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu adalah ajarannya orang ajam tadi. Maka ini adalah tuduhan yang sudah gak perlu dibantah. Dari kisahnya saja sudah batil. Masa ada orang ajam tiba-tiba pintar bahasa Arab sampai ngajari Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah berada pada strata tertinggi bahasa Arab. Sampai-sampai orang Arab sendiri nggak mampu untuk membuat seperti perkataan tersebut, seperti Al-Quran. Lah ini kok tiba-tiba ada orang ajam bisa ngajari Al-Quran itu loh, kok bisa?
Maka Allah batalkan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bagaimana tuduhan itu bisa? Sedangkan lisan alladzi ini kembali kepada orang yang mengajari tadi, kepada bashar. Alladzi ini yang dimaksud oleh Allah adalah orang yang dituduh ngajari Nabi Muhammad tadi. Padahal lisannya orang yang mereka tuduh yulhiduna ilaihi, yang mereka itu menyelewengkan kepada orang tersebut, ilaihi kembali pada alladzi. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi. Bagaimana bisa sedangkan bahasa orang yang kata mereka yulhidun, failnya adalah kembali kepada musyrikun, yang orang-orang musyrik tadi menuduh dia ngajari Nabi Muhammad, itu aja bahasanya adalah ajami, bahasanya adalah bukan bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan Al-Qur'an ini bahasa Arab. Masa mungkin? Jadi secara akal saja sudah enggak mungkin. Kok tiba-tiba Nabi Muhammad datang kepada orang yang bukan Arab? Lah kok tiba-tiba keluar bisa membawa Al-Qur'an? Lah orang tadi bukan orang Arab. Lisannya seseorang yang dituduh ngajari tadi, itu adalah lisan yang ajam, bukan bahasa Arab. Lah Al-Qur'an ini bahasa Arab. Masa bisa bahasa Arab diajari oleh orang ajam? Ya enggak mungkin bisa. Ya enggak mungkin bisa. Paham di sini ayat ini? Paham sih? Sisi pendustaan terhadap tuduhan orang musyrik ini, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu diajari Al-Qur'an ini, mendapatkan Al-Qur'an ini bukan dari Allah, tapi dari si orang yang ajam tadi. Lah kok bisa? Lah ini loh ya ikhwan, kadang orang itu kalau membuat kedustaan itu enggak dipikir. Kadang orang itu ketika membuat kabar dusta itu enggak dipikir. Kedustaan yang jelas-jelas dusta itu kadang masih diucapkan. Ini adalah kedustaan yang sudah enggak perlu dibantah. Lawang yang dituduh ngajari tadi itu bahasanya aja enggak bahasa Arab kok tiba-tiba dia bisa mengajari bahasa Arab. Maka dikatakan oleh para ulama mufassirin, ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana mungkin orang yang bukan orang Arab kok tiba-tiba bisa dia itu paham atau dia bisa merasakan seterata bahasa Arab saja nggak bisa, apalagi dia bisa mengucapkannya, apalagi sampai ngajari. Dia ngomongnya lo nggak iso, dia mengucapkan bahasa Arab saja nggak bisa. Kok bagaimana mau ngajari bahasa Arab, ngajari Nabi Muhammad? Ini lo kebalik. Ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Qur'an ini pakai bahasa Arab. Jadi mana mungkin Al-Qur'an ini adalah dapat diajari orang tadi? Ya enggak mungkin. Rasulullah itu datang ke situ untuk berdagang. Ada juga ulama mufassirin yang mengatakan karena waktu itu Rasulullah disakiti oleh kaumnya sehingga Nabi datang kepada orang tersebut dan orang tersebut menampakkan kayak mau masuk Islam. Jadi Nabi itu dekat dengan orang tadi. Lah kedekatan itu kadang dituduh dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Dikira Nabi di situ kulak sedang menimba ilmu Al-Qur'an. Ya ini sudah mustahil. Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab sedangkan orangnya tadi bukan orang Arab, kok bisa Nabi menimba Al-Qur'an dari orang tersebut? Kok Nabi itu tiba-tiba bisa bahasa ajam? Itu mungkin Nabi ke situ itu menimba ilmu ajam. Lah ini loh bahasa Arab Al-Qur'an ini. Lah itu orang ajam, jauh sekali. Itu enggak mungkin. Itu. Apalagi Al-Qur'an ini adalah sangat-sangat mukjizat sekali. Orang Arab saja enggak bisa kok, orang ajam lagi bisa. Ya enggak mungkin toh. Orang Arab yang paling jago dalam bahasa Arab saja enggak mungkin bisa membaca, enggak mungkin bisa membuat seperti Al-Qur'an. Lah kok ini malah dituduh buatannya orang ajam. Ya sudah sangat mustahil sekali. Itu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan ini adalah bahasa Arab, bukan kok bahasa Arab sepele. Ini bahasa Arab tingkat tertinggi, mubin, yang sangat
menjelaskan. Qal wali bayani hadzal lisan. Sekarang sisi keutamaan atau sisi kehebatan bahasa Arab, keutamaan bahasa Arab selanjutnya. Berarti kemarin sudah apa? Keutamaan bahasa Arab adalah untuk memahami hujjah. Itu dicatat itu keutamaan bahasa Arab kemarin yang pertama apa? Untuk memahami hujjah yang dibawa oleh para rasul. Terus keutamaan yang kedua, mempelajari bahasa Arab adalah bahan utama untuk memahami agama. Terus bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Sekarang yang keempat, wali bayani hadzal lisan wa fadlihi ala ghairihi minal alsinah. Dan untuk menjelaskan tentang keberadaan lisan ini dan juga keutamaannya lisan tersebut dari bahasa-bahasa yang lain, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ja'alahullahu lisana man khatama bihi nubuwatah. Karena saking bagusnya bahasa Arab ini, Allah jadikan dia sebagai bahasa orang yang Allah itu, dengan orang tersebut Allah menutup kenabian. Wa anzala bihi akhira wa afdhala kutubih. Dan Allah turunkan dengannya akhir dan kitab yang paling akhir dan kitab yang paling afdol. Jadi akhira itu niat mudhof, ala niyati mudhof. Boleh seperti itu. Kedua-duanya akhira wa afdhala mudhof kepada kutubih. Maka boleh, walaupun enggak ada idhofah, walaupun maktu akhira, dia itu ala niyati mudhof. Karena mudhof ilaihnya kutubi. Keutamaan bahasa Arab berikutnya adalah Allah jadikan bahasa Arab itu bahasa Rasul yang paling terakhir. Dari sisi mana coba? Dari sisi mana, Mam? Wong bahasa Arab itu adalah bahasa Rasul terakhir kok. Kemudian bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik. Dari sisi mana? Karena untuk semua kalangan. Ahsanta, barakallahu fiik. Jadi dari sisi apa? Kenapa bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik? Buktinya dia dipakai untuk bahasa Rasul yang terakhir. Sedangkan Rasul yang terakhir berarti setelah itu nggak ada Rasul lagi. Setelah itu nggak ada Rasul lagi, dan pasti seluruh kalangan, seluruh umat manusia di muka bumi ini harus mengacu dan mau nggak mau harus mempelajari bahasa tersebut. Nah ini juga dalil, ini faedah dari Syekh Yahya. Salah satu yang menjadikan, faktor yang menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa terbaik, Allah jadikan dia sebagai bahasanya Nabi yang terakhir. Di mana Nabi terakhir itu mau nggak mau harus difahami oleh seluruh umat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka diutus untuk umatnya masing-masing, untuk kaumnya masing-masing. Berarti yang kaumnya Ibrani ya cukup belajar bahasa Ibrani, nggak perlu bahasa yang lain. Lah kalau bahasa Al-Quran ini sudah nggak ada nabi yang lain, otomatis itu sampai hari kiamat seluruh manusia itu dianjurkan untuk memahami dan mempelajari bahasa tersebut. Maka ini saja sudah cukup untuk memberitahu akan keutamaan bahasa Arab. Adapun mengatakan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga, nah ini kita nggak ada dalilnya. Tapi ini sudah cukup ini. Bahasa Arab itu dipakai untuk bahasa Nabi yang terakhir dan dipakai untuk kitab yang terakhir. Otomatis seluruh manusia sampai hari kiamat mau nggak mau mereka harus mengambil dan memahami bahasa yang satu ini. Seandainya ada bahasa lain yang lebih bagus, pasti akan dipakai oleh Allah. Maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mendunia. Sebenarnya adalah bahasa nomor 1. Tapi orang-orang itu salah mengatakan bahasa internasional yang paling pertama adalah bahasa Inggris. Salah. Bahasa yang paling utama, bahasa internasional nomor 1 ya Al-Quran, bahasa Arab. Karena seluruh manusia wajib beriman. Sedangkan berimannya harus menggunakan, memahaminya harus menggunakan
bahasa Arab, maka seharusnya bahasa Arab inilah yang paling utama untuk digiatkan di seluruh dunia. Tapi itulah orang kafir. Orang kafir memang seperti itu, menggeser dan memalingkan dari kebenaran, sehingga yang diutamakan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa nomor 1 dunia. Padahal yang benar seharusnya itu bahasa nomor 1 di dunia adalah bahasa Arab. Karena semua orang wajib beriman, wajib mempelajari dan mengambil dari sebagian bahasa Arab tadi, gitu. Wa anzala bihi akhira wa afdhala kutubihi ala khairi ummatin ukhrijat linnas min khalqih. Ala khairi ummah, dihadapkan kepada sebaik-baik umat yang mereka itu dikeluarkan kepada seluruh manusia. Jadi umat ini adalah umat yang terbaik. Maka bahasa Arab ini bahasa yang terbaik karena dipakai oleh Nabi yang terakhir, kitab yang terakhir, dan juga menuju kepada umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu umat Islam. Ala khairi ummah di sini bukan orang Arab, tapi umat Islam. Umat Islam adalah umat yang paling utama dari seluruh umat yang pernah ada di dalam kehidupan ini. Min khalqi, dari seluruh kalangan makhluknya, fa akramahum bihi a'dhama ikram. Maka Allah memuliakan dengan lisan tersebut a'dhama ikram, sebesar-besarnya pemuliaan. A'dhama ikram, apa i'rabnya a'dhama? Fa akramahum bihi a'dhama ikram. Maf'ulun mutlak. A'dhama ikram, a'dhama adalah maf'ulun mutlak, dengan sebesar-besarnya pemuliaan. Pokoknya kalau ada maf'ul yang menjelaskan macam atau seperti apa kejadian, itu adalah maf'ul mutlak. Wa an'ama alaihim bihi ajalla in'am, dan Allah memberikan nikmat kepada mereka bihi, bisa kembali kepada lisan, bisa kembali kepada kitab, bisa kembali kepada nabi. Dengan semua itu, dengannya ajalla in'am, dengan seagung-agungnya pemberian nikmat. Ajalla dari kata-kata jalil, artinya agung. Fabihadzal lisani yashulu tadabburul Qur'an, maka dengan lisan ini akan mudah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ini keutamaan bahasa Arab yang kelima. Ditulis, ini adalah keutamaan bahasa Arab yang kelima, yaitu apa? Dia adalah bahasa yang paling mudah. Dia adalah bahasa yang paling mudah untuk ditadabburi. Buktinya Allah menyuruh untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an, menunjukkan bahwasanya bahasa ini adalah bahasa yang paling mudah sebenarnya. Makanya kita sebelum belajar nahwu itu dulu sudah pernah sampaikan, jangan menganggap nahwu itu sulit, anggaplah bahasa Arab itu mudah, dan mintalah pertolongan kepada Allah supaya gunung-gunungnya yang tinggi itu bisa kau ratakan, dan samudra-samudranya yang luas bisa kau seberangi. Maka harus dibuat pemahaman bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Fa bihadzal lisan yashulu tadabburul Qur'an, dan Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah kami berikan kemudahan bagi Al-Qur'an untuk diresapi. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah untuk diresapi dan direnungi. Fayazidu biwa'dihi wa ahkamihi al-iman. Al-iman fa'il dari yazidu. Maka bertambahlah dengan wejangan-wejangan Al-Quran dan juga dengan hukum-hukumnya keimanan seorang hamba. Ini sudah termasuk yang pertama, bahwasanya mempelajari bahasa Arab akan menambah keimanan, menambah ketakwaan. Wa bihi yu'rafu qadrul mutakallimi bi fasihin nutqi wal bayan. Dan dengan bahasa Arab tadi akan diketahui kadar
seorang pembicara tentang bifasihin nutqi wal bayan, kadar kefasihannya dalam berbicara dan di dalam menjelaskan adalah dengan bahasa Arab. Semakin orang itu pandai bahasa Arab, berarti dia semakin fasih, baik dengan untuk mengucapkan atau untuk menjelaskan. Orang kalau pandai bahasa Arab, dia akan pandai menjelaskan. Kenapa? Karena ikut sepaket dengan bahasa Arab tadi yang Allah sifati sebagai mubin, menjelaskan. Maka ini keutamaan bahasa Arab yang keenam. Orang kalau belajar bahasa Arab, dia juga akan pandai menjelaskan. Orang yang pandai bahasa Arab, dia juga akan pandai menjelaskan. Karena tadi Allah sebutkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang mubin. Maka barang siapa yang pandai bahasa Arab, dia juga disifati sebagai seorang yang mubin juga, gitu loh. Orang yang pandai bahasa Arab, dia juga akan disifati dengan sifat bahasa Arab, yaitu mubin. Maka keutamaan bahasa Arab yang keenam, dia adalah barang siapa yang pandai dalam bahasa Arab, dia juga akan pandai dalam penjelasan. Wa bitakhalli anhu tadhi'u ulumus syari'ati wa tafshu al-mustalahat wal alfadus syani'atu. Dan dengan takhalli, dan dengan mengkosongkan atau mensia-siakan, menyia-nyiakan bahasa Arab, akan tersia-siakan pula, akan memudar pula, tadhi'u itu ya sia-sia, ilmu-ilmu syariat. Karena kalau bahasa Arab ini nggak ada yang peduli, semua orang peduli bahasa Inggris, semua orang cuma peduli bahasa Indonesia, terus yang peduli bahasa Quran siapa? Maka syariat juga akan tersia-siakan. Wa tafshu al-mustalahat wal alfad, dan akan menyebar, wa tafshu akan tersebar, mustalahat, istilah-istilah, wal alfadus syani'atu, dan lafaz-lafaz yang syani'ah, lafaz-lafaz yang buruk. Karena bahasa Quran itu baik, bahasa Arab itu baik. Kalau orang itu mempelajari bahasa selain Arab, ya nanti akan banyak mendapati lafaz-lafaz yang buruk. Walaupun hukumnya menggunakan lafaz a'jam itu boleh. Bilang oke, yes, kadang-kadang nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan itu bahasa furs, sanah, terus bahasa-bahasa ajam seperti itu boleh. Al-Imam Al-Bukhari membuatkan bab dalam Sahih beliau, bab bolehnya berbicara dengan bahasa orang asing. Nggak apa-apa kadang-kadang, tapi jangan terlalu ngefans sehingga melupakan bahasa Arab. Senang bahasa Inggris tapi lupa bahasa Arab, nggak boleh. Tapi kalau sedang banyak bahasa, nah itu namanya polyglot. Ada istilah, orang itu kalau pinter banyak bahasa, lebih dari 3 bahasa atau 4 bahasa, itu namanya seorang polyglot. Polyglot itu adalah istilah untuk seorang yang pandai bermacam-macam bahasa. Polyglot. Dan itu dianjurkan ketika dibutuhkan. Dulu juga dianjurkan untuk supaya bisa baca suratnya orang kafir, biar bisa tahu makarnya orang kafir itu. Tapi kalau sekarang ya enggak seberapa penting. Fatalama sa'adaul Islam li zahzahatil lugha al-arabiyyah wa ihlali ghairiha minal lughatil a'jamiyyah mahallaha. Maka fatalama, maka itu adalah fi'il tola kemudian dikasih ma, fatalama. Seringkali para musuh Islam berusaha lizahzahatil lugha al-arabiyyah, untuk merongrong. Zahzahah itu merongrong. Zahzaha yuzahzihu, mengguncang, merongrong. Itu pakai tak marbuto karena zahzahatun, bukan tak taknis, bukan tak fi'il tuh, karena itu masdar bukan fi'il. Karena nggak mungkin fi'il madhi kemasukan lam.
Enggak mungkin fi'il madhi kemasukan lam. Kalau itu fi'il mudhari' bisa. Dan juga enggak mungkin fi'il mudhari' kemasukan ta ta'nits. As-sakinah. Maka itu harus tak marbutoh. Lizahzahatil lughah al-arabiyyah, mereka kerap kali merongrong bahasa Arab. Wa ihlali ghairiha minal lughat, dan berusaha untuk menggantinya, menempatkan selainnya dari bahasa-bahasa asing mahallaha, pada tempatnya. Jadi diganti bahasa Arab ini dirongrong, dilengserkan, terus diganti dengan bahasa yang lain. Nah, itu memang sudah kerjaannya orang kafir untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Kan tadi manusia itu biar salah satunya menjadi baik dengan mempelajari bahasa Arab. Lah orang kafir itu paham itu. Akhirnya dijauhkan dan manusia itu disapih dari bahasa Arab. Disapih, dijauhkan. Dirongrong, dikasih bahasa yang lain, diganti dengan bahasa-bahasa ajam. Mahallaha, pada tempat bahasa Arab tadi. Apa i'rabnya mahallaha? Apa i'rabnya mahallaha? Ummahat. Maf'ul bih. Wa ihlali ghairiha minal lughat, dan mendudukkan selainnya dari bahasa-bahasa ajam pada posisinya. Ayo. Dhorof. I'rabnya adalah dhorof. Wa ihlali ghairiha minal lughat al-ajamiyah mahallaha. Seperti wa iqamati muqamaha itu loh. Itu. Jadi ini bukan maf'ul mutlak ya, walaupun sama. Ini mahal itu dari ihlal sama, tapi ini bukan maf'ul mutlak, tapi dhorof. Seperti wa iqamati ghairiha muqamaha. Kalau fiilnya itu iqama, aqama, yuqimu, maka bacanya muqam. Kalau dari qoma, wa qoma, maqamaha, itu pembacanya ma. Wa ihlali ghairiha minal lughatil ajamiyyati mahallaha, pada tempatnya, pada posisinya. Fil madarisi, di madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan, wal mukhatabat, percakapan-percakapan, wal murasalat, dalam pesan-pesan. Wa ghairiha min anwa'il muamalat, dan selainnya dari macam-macam hubungan komunikasi atau hubungan sosial, hubungan bermuamalah, al-mutafasyyah, yang tersebar bainan nasyiin, di antara manusia yang sedang berkembang, itu nasyiin. Layyan li alsinatihim, tujuannya apa i'rabnya layyan berarti? Apa sih? Kami. Terus hal diurut mansubat ana pira? Sebutna kabeh. Wis tak sebutkan. Layyan li ansinatim, tujuannya adalah untuk merusak, membengkokkan bahasa-bahasa mereka. Apa i'rabnya, Mam? Layyan apa i'rabnya? Lihat ya. Mereka mendudukkan bahasa-bahasa asing pada tempatnya bahasa Arab di media-media sosial tadi. Tujuannya adalah untuk merusak bahasa mereka. Apa berarti apa? Pak Abdurrahman apa Abdurrahman? Tujuan itu apa tujuan itu? Apa Ais? Maf'ul li ajli. Jadi gini ya. Untuk mengakuratkan masalah jabatan kata ini sebenarnya penting. Langsung bahas ini aja, langsung bahas jabatan-jabatan kata. Dulu sudah pernah saya rangkum
Ya mubtada, ya khobar, ya mudhof ilaih, ya maf'ul fi, maf'ul li ajli. Itu toh, langsung bahas itu aja. Ditekankan di pembahasan jabatan-jabatan kata itu aja. Tujuannya maf'ul li ajli itu untuk apa? Tujuannya hal itu untuk apa? Tujuannya tamyiz itu untuk apa? Nah, kalau sudah paham itu semuanya jabatan-jabatan kata, baru diajak mubeng-mubeng di ilmu nahwu. Ini edukasi bagi para pelajar, bagi para pengajar. Tadi murid-murid itu difahamkan dalam bab jabatan-jabatan kata itu. Ya tadi caranya kayak ditekankan. Sudah saya sebutkan tadi kan, tujuannya adalah, nah berarti kan itu kan sudah jelas fungsinya itu untuk menyebutkan tujuan. Maka itu pasti maf'ul li ajli. Atau dalam keadaan, nah itu pasti hal. Gitu loh. Ya na'at, ya badal, nah itu yang harus ditekankan jabatan-jabatan kata. Layyan li alsinatihim. Tujuannya adalah untuk merusak bahasa mereka. Wa ta'nan fid din, dan untuk merusak dan untuk mengurangi di dalam agama mereka. Ini sebenarnya saduran dari ayat layyam bi alsinatihim. Kalau di ayat bi alsinatihim, karena mereka itu enggak sedang merusak bahasa, tapi dengan bahasa mereka lah, dengan ucapan-ucapan mereka lah mereka itu merusak agama. Ini beda kasus. Tapi ini disadur sama Syekh Yahya. Kalau yang di ayat layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din, itu justru mereka para munafikun menggunakan bahasa mereka, menggunakan ucapan-ucapan mereka yang samar-samar itu untuk merusak agama. Kalau ini tujuannya malah orang-orang kafir tadi merusak lisan kita, merusak bahasa Arab kita. Makanya pakai lam di sini, layyan li alsinatihim, bukan bi alsinatihim. Karena him di sini kembali kepada siapa? Him kembali kepada orang kafir atau kembali kepada kita? Kembali kepada kita. Kalau bisa juga di sini pakai ba, layyam bi alsinatihim, berarti kembali kepada orang kafir. Orang kafir menggunakan bahasa mereka untuk merusak kita. Tapi kalau di sini layyan tujuannya untuk merusak, untuk lisan-lisan mereka, maksudnya kembali kepada kita. Layyan li alsinatihim. Orang-orang kafir tadi tujuannya untuk merusak bahasa-bahasa orang muslim. Gitu. Makanya di sini termasuk jeli Syekh Yahya menggunakan lam. Kalau menggunakan ba, mereka menggunakan lisan mereka, yaitu maksudnya orang kafir. Kalau ini pakai lam, layyan li alsinatihim, merusak lisan-lisan orang muslim. Itu tadi beberapa keutamaan bahasa Arab. Qala min husni tarbiyati lil abna'i ta'widuhum 'alal kalamil arabi. Dan di antara husnut tarbiyah, bagusnya pendidikan terhadap anak-anak, ta'widuhum 'alal kalamil arabi, membiasakan mereka untuk bicara bahasa Arab minas sighar, dari semenjak masa kecil, sejak dini. Yo di sini ya nggak bisa, karena lingkungannya ngajak bahasa Jawa. Sampean sampai capek ngajak bahasa Arab pun ya sulit, kecuali di rumah. Di rumah antara ayah dan ibu pakai bahasa Arab, nah ini anak masih bisa tumbuh dengan bahasa Arab. Seperti anak-anak kawan-kawan kita yang dulu lahir di Arab, ketika dengar ayah ibunya pakai bahasa Arab, ya mereka masih ikut. Ta'widhum 'alal kalamil arabi minas sighar wa isya'atu atau ke ta'wid. Di antara bagusnya pendidikan bagi anak adalah membiasakan untuk berbicara bahasa Arab sejak kecil. Wa isya'atu takhatu bihi, dan menyebarluaskan percakapan dengan menggunakan bahasa Arab. Bainal usari, di
ruang atau di ruang lingkup atau di lingkungan keluarga. Usar jamak dari usroh, keluarga atau di rumah tangga. Fil buyuti wa fi sa'iril halat, baik di dalam rumah-rumah maupun di seluruh keadaan. Dan ini bukan hanya nasihat untuk kita saja, ini nasihat juga untuk orang Arab loh. Nasihat juga untuk orang Arab, karena orang Arab itu mereka enggak semua paham bahasa Arab yang fusha maksudnya. Orang Arab itu mereka sendiri bahasanya banyak yang rusak, enggak paham i'rab. Antum kira orang Arab itu terus paham i'rab? Enggak mesti. Orang Arab banyak yang enggak paham bahasa fusha. Karena mereka menggunakan bahasa amiyah. Wa min arwa'i an-namadziji 'ala dzalika, dan yang paling arwa itu yang paling indah dari contoh-contoh an-namadzij, jamaknya numudzaj. Numudzaj itu contoh. Jamaknya namadzij. Dan di antara contoh yang paling indah, yang paling unik 'ala dzalika, terhadap kejadian itu, kejadian membiasakan bahasa Arab di dalam rumah tangga, ma akhrajahul Imam Muslimun fi sahihi an Ibnu Abi Atiq, apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari Ibnu Abi Atiq, namanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Jadi ini adalah cicitnya Abu Bakar, cucunya Aisyah. Cucu saudaranya Aisyah, yaitu Abdurrahman Ibnu Abi Atiq adalah cucu saudaranya Aisyah. Qala min arwa'in namadzij 'ala dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslim fi Sahih an Ibnu Abi Atiq, dari Ibnu Abi Atiq Abdullah ibnu Muhammad. Qala tahaddatsu ana wal Qasim bin Muhammad. Ceritanya gini. Abdullah ibnu Abi Atiq tadi mengatakan, saya pernah berbincang-bincang dengan saya dan Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Ini ponakannya Aisyah, anaknya Muhammad. Muhammad itu saudaranya Aisyah. Maka Qasim di sini keponakannya. Satunya tadi ya sama-sama keponakan, cuma lebih ke bawah. Satunya tadi cucu keponakan. Ini kalau Qasim ini ponakannya langsung. Ana wal Qasim bin Muhammad inda Aisyah, saya pernah berbincang-bincang dengan Qasim bin Muhammad di depannya Aisyah radhiyallahu anha, hadiran, sebuah pembicaraan. Wa kana al-Qasim rajulan lahanan, dan adalah Qasim itu seorang yang lahan, jamak dari ya sigha mubalaghah dari lahin. Lahanun, banyak lahan. Kalau lahin sekali, dua kali salah. Kalau lahan sering salah ngomongnya. Nah, ini orang Arab padahal, tapi sering salah ngomong. Wa kana li ummi waladin, karena si Qasim ini ibunya adalah budak dari negeri jauh, bukan anaknya orang Arab asli, ibunya enggak Arab. Makanya dia enggak bisa ngomong Arab. Karena mbok aneh enggak iso ngomong, ibunya enggak bisa bicara bahasa Arab. Enggak bagus. Faqalat lahu Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Qasim, malaka la tahaddatsu. Aslinya dua, la tatahaddatsu. Kenapa kamu enggak bercakap-cakap? Kenapa kamu itu enggak ngomong? Kama yatahaddatsu ibnu akhi hadza, sebagaimana ponakanku satunya ini, kok enggak seperti Ibnu Abi Atiq? Kenapa? Sim Qasim, gitu loh. Sim, kenapa kok ngomongmu itu kok jelek? Enggak kayak si ini. Si Abdullah bin Muhammad ini. Ama ini itu bukan amma ya. Ama ini qad alimtu. Ama ini itu seperti ala litambih. Jadi dibaca mukhaffaf. Ama ini qad alimtu. Saya tahunya. Kenapa? Min aina utita, saya tahu sebabnya. Saya tahu apa celahmu. Min aina utita, dari sisi mana kamu itu cacat, dari sisi mana kamu itu dicela. Itu min aina utita maknanya adalah saya tahu sebabnya. Kamu kok ngomongmu kok jelek.
Hadza adzabatu ummu, si Abdullah bin Muhammad ini dididik oleh ibunya. Wa anta adzabatka ummuk, kamu dididik oleh ibumu. Nah, ngamuk Qasim. Si Abdullah bin Muhammad ini ngomongnya bagus karena ibunya bagus, bahasa Arabnya bagus, akhlaknya bagus. Kamu dididik sama ibumu enggak bagus bahasa Arab. Disembur langsung sama Aisyah gitu di depannya. Qala fa ghadibal Qasim, maka Qasim marah. Wa adabba 'alaiha, dan merasa dongkol. Adabba ay haqoda. Dongkol to, dilokno, dimarahi, dicela, dia dicela sa ibu-ibunya ya. Tapi ada alasannya kenapa Aisyah mengatakan seperti itu. Aisyah itu sebagai pembimbing, sebagai guru. Dan juga mereka adalah cucu-cucunya. Jadi enggak apa-apa. Falamma ra'a ma'idata Aisyah, tatkala dia melihat hidangannya Aisyah, qad utiya biha, sudah dihidangkan, koma, datang makanan dia malah pergi karena menesu, karena ngambek, dicela gitu ya. Faqalat aina, maka Aisyah tanya, "Le, kemana? Enggak usah ngambek." Qala usolli, saya mau salat. Faqalat ijlis gudar, wis to, ndang dudu, gudar adalah munada. Hai ghadir, gudar, duduklah hai penipu. Ini bukan kok maknanya itu penipu, tapi ini memang celaan bahasa Arab gitu. Orang Arab kalau mau mencela anak kecil atau anak di bawah umurnya dengan kata gudar. Gudar adalah sigoh adl, perubahan dari ghadir. Ijlis gudar, wis tah, duduk aja. Kalau kita bahasanya cung, nah gitu loh. Itu nan jawab cung. Enggak usah menesu, enggak usah marah, enggak usah ngambek. Ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah mengatakan tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Ini maknanya adalah tidak ada salat yang sempurna. Wala huwa yudafiul akhbathan, dan tidak juga dalam keadaan dia itu sedang bersibuk dengan dua khubus, yaitu kencing dan buang air besar. Ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang tentang hadis ini. Jadi sabar yo, kita baca satu persatu. Semuanya kita baca insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.